Cuman sebelum masuk gue bilang, karena udah malam, gue bilang sama istri gue lapar ya, gue beli makan dulu ya, bilang gitu. Udah lu jalan duluan aja, check in. Ya udah, akhirnya dia jalan sendiri, gue sendiri beli nasi goreng set. Udah berangkatlah gue ke arah hotel tadi, masuk gapura. Nah sampai akhirnya dapet lah posisi enak, sebelah kanan. Posisi sebelah kanan gue itu yang kaca tadi, kaca kamar mandi gitu. Udah mulai enak nih. Begitu udah mau pules, tiba-tiba kaki gue ada yang megang. Dingin tangannya, kaki kiri. Kok tangan istri gue dingin banget nih. Terus gue bilang, tangan istri gue apa bukan ya, kok dingin banget gitu. Dinginnya tuh dingin kayak abis pegang batu es gitu. Begitu gue longok, Sajalandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Yes, selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Iya, nggak salah lihat, nggak salah dengar. Itu cakep. Dicakepin. Kita sudah kedatangan Bang Arsel. Bener, keren banget ini Betawi. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Nah, itu dia. Coba dong, nggak nyangka gue itu bisa jadi. Kalau emang bener asli Betawi, satu line pantun aja lah. Waduh, satu line pantun. Apa aja yang terlintas? Yang terlintas. Jalan-jalan ke teater. Cakep. Naik mobil bannya mater. Cakep. Gua akuin emang Mas Bimo pinter. Tapi sayang, Mas Bimo kan bener. Tapi sayang tidurnya ngiler. Ada. Bisa lewat tadi yang ada aja. Sama. Udah fix bener. Ini Ya udah lulus. podcast horor kan ini. Horor kita. Nggak salah lihat, nggak salah denger. Cakep. Bener, udah. Ya, makasih mau sudah cerita hadir apa Bang. deh, mau cerita apa ya? Makasih ya. Cerita aja. Jadi Bang Arsel ini punya cerita waktu lagi liburan ke Bali. Bukan, bulan madu. Ya Oh, udah iya. sih, emang ngapa? Kan tadi lu bilang bulan madu ya nggak usah diceritain. Nggak apa-apa diceritain. Lah, nggak apa-apa. isi bulan madunya kan gak usah diceritain. Isi Iya bulan dong. madunya. Tapi ada videonya. Bukan. Kayak satu-satunya orang Betawi ke Bali Bang Arsel ya? Iya, bener. Emang iya. Di sono Enggak. jarang. Di sono banyak orang Bali. Dibully lu, Bang. Sama Orang siapa? Betawi banyak ini. Nah ini juga Betawi. Betawi juga dia. Di sono banyak orang Bali katanya ya. Di Bali. Gimana sih? Ya Bang Arsel punya pengalaman apa Bang? Ini beneran mistis ya? Horor banget lah. Horor banget ya di Bali saat bersama. Berarti istri ya, sudah istri Istri, waktu betul. itu ya. Habis merit nih. Habis merit tahun berapa tuh Bang? 2017. Oh 2017. Bang bentar ini ngadek aja begini Bang. Tolong Nu, dari lu Nu biar agak ngelengkung. Iya. Maaf Bang. Muka gua enggak ngumpul kan? Udah Aman cukup, ya? udah cukup ngumpul, rame, bener. Ya oke silakan Bang. Silakan Bang Arsel. Oke. Ceritanya itu berlatar di tahun 2017 tadi. Jadi kebetulan gua nikahnya itu di dekat-dekat sini, Bang. Di Ampera sih. ke sini kan. Taman kayu. Enggak, sini nih. Apa sih? Nggak usah disebutin lah. Nggak usah disebutin, Ya, ya. itulah. Pokoknya di situ. Ceritanya tuh memang ya kalau di gedung kan 3 jam 3 sampai jam 1. Memang sudah direncanakan sudah lama, Bang. Jadi memang habis nikah jam 1, kalau nggak salah itu jam setengah 6 tuh kita udah flight. Langsung. Nggak besoknya. Nggak pakai ngitung amplop, nggak usah. Iya. Aman dong, Iya. Betawi bos, ya kan. Nggak usah. Langsung gas. Langsung gas. Iya. Karena amplop udah jadi punya orang tua biasanya tuh. Ada mempelai juga. Oh, ada mulai juga. Ada. Ih, Udah. Gila nggak pakai ancang-ancang, nggak pakai strategi, langsung ke medan perang gitu. Langsung kita Udah ke ngebut Bali. banget ini, ngebut Iya. banget ini. Iya. Udah. Singkat cerita, berangkatlah kita ke Bali setelah acara itu. Jadi akad pagi, setelah itu siangnya acara resepsi,
kurang lebih sekitar jam 1, setengah 2, jam setengah 3 kita udah berangkat ke bandara. Nah, dari bandara kita check in dan kawan-kawan, selanjutnya terbanglah kita. Singkat cerita, sampailah kita ke Bali. Nah, kebetulan hotelnya ini memang bukan hotel pertama kali gue di sana, Bang. Oh, udah pernah. Sudah pernah sebelumnya gitu. Sudah pernah sebelumnya. Jadi memang udah tahu arahnya di mana. Sedikit gue jelaskan tentang hotel tersebut. Hotel itu ada di dekat bandara. Jadi kalau dari bandara di zaman itu di 2017 ya, itu kurang lebih sekitar 1 kilo jalan kaki dari bandara. Kalau yang sekarang kan itu ada parkiran di depannya tuh. Kalau dulu belum ada, masih los. Jadi kita bisa jalan nyebrang, jalan kaki. Karena kalau 1 kilo itu kalau naik mobil kedeketan, Bang. Kalau naik motor nggak mungkin bawa koper gede, bener kan? Akhirnya lu jalan tuh. Jalan kaki berdua. Itu nyampe sekitar. Iya, karena kan tanggung, Bang. Bener. Bener. Udah. Ini emang Betawi ngirit ini. Asli. Karena kan nggak ngitung amplop. Iya. Jalan kaki dari bandara. Jalan kaki serius. Jadi sekilo kurang lebih. Iya. Emang jauh ya? Lumayan juga itu. Enggak, gue biasa di Eropa aman aja. Itu dia. Iya, aman. terakhir di aman. Belgia kan Biasa aja. aman Belgia aja. aman. Iya, benar. Keren. Nah, nyampe lah sekitar setengah 9. Setengah 9 malam, jalan berdua-dua tuh dorong koper. Ya dia gede koper kita. Dari bandara itu lurus 500 meter belok kiri, sebelah kiri tuh ada hotel besar. Ya, betul. Ya, masuk ke arah situ tuh banyak kampung Jawa tuh di situ. Nggak jauh dari situ sebelah kanan ada gapura. Kurang lebih jalan ke sana sekitar 200 meter. Oke. Masuk ke dalam. Nah, cuman sebelum masuk gue bilang, karena udah malam, gue bilang sama istri gue lapar ya, gue beli makan dulu ya, bilang gitu. Udah lu jalan duluan aja, check in. Ya udah, akhirnya dia jalan sendiri, gue sendiri beli nasi goreng set. Udah berangkatlah gue ke arah hotel tadi, masuk gapura. Pas di gapura lurus terus kurang lebih 200 meter ada perempatan gitu, Bang. Jalannya nih 2 mobil, lumayan gede lah ya, tapi konblok dia. Iya. Bukan aspal. Konblok gitu. Nah, kiri kanannya itu kalau dulu ya, sekarang udah banyak rumah-rumah. Kalau dulu itu kiri kanannya tuh kayak kebun kosong aja gitu. Kebun kosong kiri kanannya, terus dia ada teralis besi di tengah-tengah jalanan gue gitu. Jadi gue jalan di pinggir. Pas di perempatan tadi nggak sengaja gue, Bang, kaki kiri gue nginjek sesuatu. Kayak wus gitu. Itu ngebul asapnya. Pas gue longok. Pas gue tengok itu Canang. Iya. Bener, canang kecil tuh. Gue liat, aduh, gue nginjek nih. Jadi dia persis di perempatan di tengah-tengahnya, Bang. Gue kan jadi, ya siapa sih naruh di sini? Gue geser pakai kaki. Siapa? Ya kan gue nggak tahu nih, bocah Betawi kan, yang kayak begini mah gue makan, ya kan? Nggak ada respect-respectnya gue. Bentar, gue itu adegannya tuh kebayang banget tuh. Ya kan? Siapa sih yang naruh sini? Asli. Digesernya pakai kaki. Loh, ngapain sih di tengah jalan, Bang? Bener. Gitu bahasa gue gitu, kira-kira. Disepak dikit itu. Iya, gesek set dah. Pakai kura-kura kan itu. Set gitu. Pakai kura-kura kaki. Iya betul. Iya. Dah, singkat cerita sampailah kita di hotel. Nah, hotel ini hotel kecil, Bang, karena dia di dalam gang, bukan yang hotel besar gitu. Tapi hotel. Hotel. Bintang berapa dia? Bukan apa? Bintang 3. Bintang 3. Sekarang masih ada hotel ya, tapi berubah nama. Oh, mungkin kalau di Jogja tuh kayak di dalam yang gang-gang gitu ya, hotel-hotel yang di iya. Malioboro masuk gang tuh banyak hotel-hotel kayak gitu tuh. Iya. Ini hotelnya sih bintang 3 dan cuman ada 3 lantai. Nah, kebetulan hotelnya itu dari jalanan tadi itu ada di sebelah kanan. Jadi layoutnya tuh jalanan, ini hotel, pintu depannya, terus di sininya resepsionis. Oke. Gue masuk ke dalam, gue tanya lantai berapa, karena gue bukan yang pertama kali. Jadi memang udah lantai berapa, santai gue udah tahu gitu. Lantai 3 30 sekian gitu, gue lupa lah gitu. Oke, gue jalan ngelewatin
apa? Berenang apa? Kolam renang. 50.000 rupiah. maaf. Enggak apa-apa, Bang. Kita maafin. Iya. Kalau berenang. Kolam berenang, Heeh. lewatin kolam berenang, di situ ada lorong kecil yang ada liftnya. Nah, naik ke atas, naik lift. Terus naik ke atas, belum ada apa-apa bang. Begitu gue ketok dah, masuk gue ke dalam, kata istri gue mandi dulu ya. Gitu. Masuklah dia kamar mandi. Oh ya udah oke. Pas gue lagi main HP, baru sampai duduk main HP, nggak lama bau darah yang campur dupa bang. Jadi gua susah nih jelasin ini. Kalau bawa dupa gampang ya jelasinnya. Ini kayak darah yang dibakar barang dupa gitu kayaknya. Jadi dia tuh anyir tapi ada bau dupanya gitu. Wangi gitu, bener. Iya. Cium apa bau dari yang di depan kan biasa di sono di mana-mana memang ya. Gue sempat buka pintu depan, gue lihat nggak ada apa-apa, gue tutup lagi. Gue duduk lagi masih bau. Selang semenit kali dari gua kayak mulai ngerasa aneh, ada yang nakol pakai pasir Ke jendela. di jendela. Jadi posisi gua itu kan di ini hotel, sebelah sini tuh yang tadi gua jalanan dari sini. Jadi hotel di sini, jadi posisi gua di sini nih. Oke. Kelihatan ke bawah, ke arah Jalanan yang perkebunan tadi, ya. perkebunan. Yang kebun kosong tadi. Kalau sekarang udah banyak rumah. Ada yang nakol pakai pasir. Gue tahu itu pasir karena suaranya gitu. Nakol tuh ngelempar guys. Lempar ya. Emang Kan emang yang nonton Oh, dari iya, Betawi iya, doang. maaf. Iya. Nakol Iya, anjir. Dari Cardiff City juga ada yang Iya, nonton. bener. Orang Iya. Ranca Ekek gue bingung. Oke. Nakol apa nakol? So, emang gak ada yang tahu. Gila lu. lempar, oke. Lempar. Lempar, bus, gitulah kurang lebih suaranya. 2 kali bang, bus, gitu. Pas percis jendela sebelah gua nih gue liatin, buka nggak ya? Agak rasa takut tapi penasaran. Intip dikit, nggak ada apa-apa. Lu diam lagi. Suara apa tadi ya? Kayak ada yang nakol gitu. Gue penasaran, gue buka lagi dikit. Gue liatin, kan jauh tuh di bawah tuh ya, lantai 3 gue liatin. Nah ada satu bukan sosok ya, gue anggapnya patung bang. Oke. Jadi patung yang bentuknya sangat realistis. Jadi kayak gini. Begini. Nggak tahu. Patung menari gitu. Patung lah ya. menari. Cuman gue tertarik melihat dia karena dia nggak ada kepalanya bang. Realistis dan nggak ada kepalanya. Jadi gue kan jadi makin, waduh, itu patung kok real banget gitu loh. Kayak ada kelihatan uratnya karena dia posisinya itu patungnya nggak pakai baju sama pakai celana coklat. Berarti tuh ada di area hotel tuh. Di bawah, Di di luar. Yang tadi jalanan sebelah Berdiri aja gitu. berdiri kayak nari gitu bang. Ini patung cowok. Patung berarti. cowok, Oke. nggak pakai baju, pakai celana coklat, pendek segini. Jadi gue inget, gue liatin aja. Karena gue memperhatikan dia kali ya, entah gimana gue nggak tahu. Tiba-tiba bergerak bang. Ya. Gue tutup. Begitu gue tutup, kok bergerak patungnya gitu. Langsung baunya hilang. Ser. Wih. Oke. Baunya hilang. Nggak lama bini gue keluar. Selesai nih mandi ini dia ceritanya. Udah lu gantian. Mandilah gue. Nggak ada yang menyeramkan juga setelah itu gitu. Jadi kayak udah besoknya, singkat cerita, itu gangguan yang pertama. Setelah itu besokannya di hari kedua ya berarti ya. Hari pertama ya berarti karena kan gue nyampe malam. Di hari pertama itu gue memang sengaja buat ke daerah Ubud. Kalau nggak salah nama tempatnya tuh Gua Gajah. Oh iya. Jadi ada Gua Gajah lah gitu sebutannya, gue juga lupa ingat gitu. Pakai motor gue bang. Jauh dong. Jauh 1 jam Setengah. Iya, Iya, 1 jam jauh. setengah. Jauh lumayan dari Denpasar situ ke Iya. Ubud kurang lebih 1 jam setengah. Berangkat pagi, nggak pagi banget sih, 8:30 lah. Berangkat ke daerah Ubud, berangkat jalan singkat cerita sampailah ada tulisan, gue nggak tahu daerah mana, selamat datang di desa Ubud bla 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 gitu. Oke, masuk ke dalam. Nah itu kan udah agak berubah tuh situasi dan suasananya. Dari yang tadinya panas hingar-bingar, tiba-tiba masuk ke dalam padang Sawah-sawah, iya, gitu langsung kan, anteng gitu ya. adem gitu kan. Masuk
Nggak lama dari situ ada turunan, terus gue inget ada jembatan. Itu pertama kali tuh bocor ban motor gue. Oh ya, motor gue ini adalah motor Vario cewek. Tahu nggak? Vario yang lama. Ini Vario lu yang lama. sewa bang. Iya sewa, Oke. sewa di sono. Gue inget Vario cewek yang lama gitu. Pokoknya Vario 2009 2010-an gitulah. Berangkat, ban gue bocor. Begitu bocor, dorong 100 meter itu ada tukang tambal ban, Bang. Oke. 100 meter ada tukang tambal ban. Tambal lah gua. Udah selesai, jalan lagi. Kurang lebih 100-200 meter bocor lagi. Ya Allah. Bocor lagi, dorong lagi, ada tukang tambal ban lagi. Banyak. Nah, bingung kan? Itu daerah Ubud loh. Gue juga nggak tahu sini. Itu saksinya ada istri gua sekarang. 2 kali. Begitu jalan lagi selesai bocor lagi. Ketiga 3 kali. Jalan dorong lagi, ada tukang tambal ban lagi. Kayak di selamat gimana ya? Gue nggak tahu juga bilangnya. Dan gue yakin tukang tambal bannya itu nyata gitu, bukan Iya bukan goib. goib ya, bukan orang nambel kok. Iya gitu. Cuman yang ketiga gue udah bete karena kan sifatnya kita nyewa nih mobilnya. Motor. Motornya nyewa. Gue bilang sama istri gue, udah suruh tuker aja dah gitu. Suruh tuker nih motornya begini-begini, gue maunya yang lebih baruan lah, nggak apa-apa mahalan dikit. Ya sih. Dah. Ditambahin sendiri. Iya. Diasikin sendiri sama dia. Dah, singkat cerita ditelepon lah belinya di sono. Beli ini bannya bocor, bla bla, minta diganti segala macam. Ya udah minta tambahan, ya udah nggak apa-apa kita tambahin. Singkat cerita nyampe lah tuh tukang sewa motornya itu. Apa yang lebih bagus sih? Ingin tahu saya. Vario yang baruan lagi di tahun itu. Beda udah feeling. Beda tahun doang. Beda tahun. Tapi kan lebih baru. Iya kan? benar. Bener. Kata yang Iya. datang AP ke. Nggak mungkin. Vespa Matic. Enggak. Vario juga tapi baru Oke. 2017 gitu nyampe. Awalnya gue kan memang yang kayak canang yang pertama tadi gue kan tidak peduli ya gitu, maksudnya ya memang udah jadi budaya di sana ya udah gitu. Nah tiba-tiba di motornya di plat nomornya itu ada canang mas. Ya. Bang Diikat gitu biasanya. nggak diikat masalahnya, cuma disempilin dong. Nih plat Disempilin. nomor disempilin Oh. dan itu baru nyala. Mm-mm. Dia bilang, Mas, pakai bahasa Bali lah gitu kan, maksudnya ngobrolnya. Ini baru disembayangin apa? Itulah Iya, gitu. iya. Heeh. Jadi hati-hati katanya gitu. Mungkin ya udah pakai aja gitu katanya. Sesuai doanya aja lah gitu. Sesuai agamanya gitu ya. Udah oke. Berangkatlah kita. Sampailah di Gua Gajah. Begitu nyampe gua nggak memperhatikan itu apa namanya? Canangnya masih ada apa enggak perhatiin gue. Pokoknya gue nyampe udah gue taruh, gue jalan lah ke Gua Gajah karena dia turunan gitu, pakai tangga, sampai lah. Nah pas di Gua Gajah yang kedua ini, itu gue ngelihat kayak parade yang di Bali itu, parade joget gitu nggak sih? Apa nih? Apa? Kayak ada Ogo-ogo, musiknya, bukan. iya kayak ogo-ogo apa sih yang gini? Gue yang di yang gede-gede bukan Bukan ya? yang gini-gini yang Kecak. Kecak. yang kukunya panjang. Oh. Ya Nah, gitu. itu lagi ngapain? Lagi show atau lagi Gue lagi show, Oh, lagi gitu, show. lagi show tuh di Oh, situ. lagi show. Masuk di dalam Gua Gajahnya, gue bilang, yang ini lagi ada acara, lu kok nggak foto-foto? Biasanya kan cewek suka rame iya. tuh. Acara apaan katanya? Itu rame. Bini gue lihat, ih, ngapa sih lu? Kata, nggak ada apa-apa. Mati lu. Tapi gue ngelihat itu yang itu begini-begini kan. Itu rame. Rame ya, ada pentungannya gitu-gitu, orang nari. Pas gue lihat itu apa, tiba-tiba terbang bang. Zut. Yang apa sih itu namanya ya? Rangde sosoknya. Rangde ya, ya Rangde betul. Terbang dia zut ke atas gitu. Ya sosoknya ya seperti Rangde. Gue susah jelasinnya, yang dengan lidah menjulur Iya. gitu-gitu. Dia terbang set. Udah dah cabut.
nggak sempat foto-foto di dalam tuh. Gua keluar karena udah masuk posisi gua masuk ke dalam gua gajahnya gitulah. Sorry bang, yang lain gimana tuh? Yang tadi lu bilang Iya pokoknya masih rame, dia doang yang terbang. Oh. Tapi setelah itu terbang kan gue pikir itu mah bukan orang dong. Iya. Udah deh keluar. Nggak gue perpanjang gitu karena pertama istri gue nggak lihat. Lihat. Yang kedua dia bisa terbang kan bukan orang berarti. Dan di situ posisi gua gajahnya rame apa cuma Rame, lu doang? ada turis di Iya. depannya rame. Oke. Jadi suara tring, rang, tring, dong, ring gitu kan. Dan itu masih terang ya? Terang, tapi di dalam gua terang dari luar doang. Baru masuk gua. Wah rame nih gue bilang, yang itu rame kok nggak foto-foto gitu. Iya. Aneh kan, biasanya cewek kan suka gitu kan. Ini enggak. Dah, gue tariklah dia keluar. Gue tarik keluar. Mau kemana lagi? Dah foto-foto di situ di luar, nggak masuk ke dalam, nggak foto-foto. Singkat cerita, berangkat kita ke Lalaguna kalau nggak salah. Yang Lalaguna tau nggak? Enggak tahu. La Planca. Oh. Kayak gitu. Ya itu ininya masih grupnya kalau nggak salah. Lalaan lah pokoknya. Lala gitulah. Nah, ke situ gua. Nah, di situ gua baru sadar pas di parkiran. Ternyata canangnya udah nggak ada. Di plat motor tadi gue lihat lah tinggal tatakannya doang. Tatakannya umum kan tatakan. Nah, tatakannya doang tuh kecil. Gue liatin, udahlah. Ya memang terbang. Nggak mesti masa gue pegangin kan nggak lucu gitu. Udah mau makan segala macem, udah foto-foto, balik kurang lebih sebelum maghrib. Okay. Nah, gue lupa tuh di tempat kafenya itu daerah mana gue lupa. Pokoknya udah dilepas dari Ubud kalau nggak salah, gitulah. Dah baliklah gue ke hotel tadi. Begitu di hotel, ini mas, apa namanya? Ngerasa hawa yang nggak enak tuh sudah mulai anyep gitu-gitulah tuh. Masuk ke dalam hotel, gue bilang karena udah difasilitasin, kita ada apa namanya kolam renang tadi. Gue bilang karena masih 7:30 ya, masih 7:30 sore. Gue bilang sama istri gue, gue mau berenang, lu mau ikut gak? Nggak usah lah, lu aja. Karena di bawah masih ada beberapa orang. Ada orang bule. Pokoknya ada sekitar 5 orang lah. 5 orang di bawah yang lagi berenang. Gue beraniin diri buat berenang di bawah. Istri gue nggak mau ikut. Ya udah gue turun sendiri. Sayang karena besoknya gue udah check out, pindah hotel. Berenang lah gue di sana sendiri. Ada 5 orang, ada bule, ada orang Indo gitulah, berlima kurang lebih. Berenang set. Kayaknya 15 menit kali mas ya. Cabut dia berlima. Udah selesai. Sendirian dong gua. Tapi ya udah cuek aja. Nah, kolam berenangnya ini modelannya ya kayak di Bali, apa namanya? Lampu-lampu yang warnanya kuning gitu kan. Terus ada pohon kamboja gitu-gitu kan. Berenang lah gua, dia pada cabut, gua masih berenang. Begitu lagi berenang, set, lihat begini. Di ekor mata nih kayak ngelihat sesuatu, tapi gue nggak berani nengok. Nah, cuman kan dari di ekor mata sini kelihatan nih dia warnanya apa gitu-gitu kan. Gue lihat bajunya merah, terus pakai kain carik, gitu, berdiri begini. Tapi gue nggak berani nengok nih mas, sebelah sini. Nah, posisinya dia diri itu ada di lorong gue mau masuk ke lift. Jadi lift dia di sininya gitu, intinya gitu lah, mau lorong situ. Waduh, perasaan gue udah nggak enak nih. Kayaknya nggak berani nengok lah, tapi gue tahu dia ada gitu. Set, udah gue belakangin lagi dah. Nyelam. Perasaan udah nggak enak nih. Begitu nyelam, set, tangan gue kayak megang rambut. Aduh, apa nih? Gue bilang. Gue melek dong. Begitu gue melek depan muka gue mas. Tapi apa sih wujud muka itu perempuan gitu. Di bawah gue kayak gue langsung. Jadi di bawah gue dia berenangnya begitu. Ih, najis. Amit-amit. Rambutnya panjang gitu. Terus gue langsung udah deh nggak bener nih gitu. Karena gue pikir dia ada di dalam kolam. Jadi gue pikir dia udah pada nggak di situ kan. Udah gue ambil anduk, gue pakai segala macem, udah
Gua naik ke atas tuh. Yang bukain, dah lama banget lu katanya gitu. Iya tadi berenang nih gitulah. Udah kurang lebih jam setengah 11 malam tidur. Nah istri gua nih tipikalnya yang beser ya. Jadi dia Gampang pipis lah. pipis gitu. Posisinya itu ini kamar. Di sini tuh kamar mandi yang kacanya tuh transparan gitu mas. Yang ditutupin, tapi kita nggak kelihatan ke dalam. Cuman kayak remang-remang ada orang aja gitu. Nah istri gue di samping karena dia kalau mau keluar gampang tinggal begini doang. Ini kasur gue nih, gue di pojok. Nah, tidur. Awalnya nggak ada apa-apa, nggak menyeramkan gitu. Rasanya gue tidur seperti biasa mau tidur gitu. Gue tidur, tapi lama pulesnya, susah pules gitu. Bulak balik. Nah sampai akhirnya dapatlah posisi enak. Tek, sebelah kanan. Posisi sebelah kanan gue itu yang kaca tadi, kaca kamar mandi gitu. Ah udah mulai enak nih. Begitu udah mau pules, tiba-tiba kaki gue ada yang megang. Dingin tangannya. Kaki kiri. Kok tangan istri gue dingin banget nih. Oke. Terus gue bilang, tangan istri gue apa bukan ya, kok dingin banget gitu. Dinginnya tuh dingin kayak abis pegang batu es gitu. Begitu gue longok, teng, itu perempuan lagi nyengir mas. Astaga. Tua muda. Giginya begini nih, mata, iya matanya tuh biasa pucet, rambutnya panjang begitu, pakai baju merah, pakai kain carik. Nenek-nenek atau anak muda gitu? Muda kayaknya, bukan yang nenek-nenek gitu. Iya kayak Enggak. nenek-nenek enggak. Tapi giginya gitu ya. Gini, bukan yang bawahnya atasnya doang atau bawahnya doang gitu, tapi gini. Ngilang gitu ya. Kayak apa sih? Kayak warhawk tau enggak? Babi Iya, hutan. kayak warhawk, kayak babi hutan. Iya gitu, betul begitu. Iya. Lagi beginin gua mas, habis gua kelabakan, astagfirullahaladzim, waduh begitulah. Hilang tuh tangannya, set. Pas gua nengok lagi, lari dia sambil ketawa. Kok lari sih? Lari gitu, gitu larinya kayak nunduk gitu. Kebayang kan, kira-kira gitu kan, lari gitu. Astagfirullahaladzim, gua udah, aduh Allah, udah baca yang bisa dah, udah. Terus akhirnya suara itu hilang, kayak nggak ada aktivitas apapun. Udah gue berusaha untuk tidur deh, gimana caranya tidur aja nih gitu. Bulak balik, makin apa ya, makin susah tidur ya mas. Istri enggak gimana? Enggak, dia mah tidur aja di situ tuh. Gue bulak balik kiri kanan dah. Nggak lama, lama lah ya, nggak mungkin 10 menit atau 15 menitan gitu. Habis yang tadi kejadian kedua, ada suara kayak orang nyalain keran. Elah, nggak enak banget nih perasaan gue nih. Nyet, mati. Terus ada ceplakan kaki, cek gitu, 2 kali tuh ke arah gua. Gua bilang, waduh, kayaknya dia ada di sini nih gitu kan. Bodo amat, gue tidurin aja dah gitu. Gue merem. Ada suara dari kuping kanan, ngantuk atau takut. Nah di situ tuh gue baru baca yang gue inget dah, dari ayat kursi apa segala macam. Di situ baru istri gue bangun. Yang kenapa katanya. Udah nggak apa-apa, tidur aja, tidur. Hari itu gue nggak ngapa-ngapain tuh, bulan madu. Iya. Ya nggak ngapa-ngapain gue. Udah tidur, nggak ada apa-apa. Gue baca sambil merem gitu, Begitu udah mau pules, lari. Lah ini sosoknya siapa sih yang tadi lagi? Yang cewek. Iya, yang masih yang itu. Wah gila. Waduh, itu udah. Gue pikir, gue nggak tahu ini ada hubungannya apa nggak dengan canang tadi. Tapi yang jelas, teror itu cuman sampai situ aja sih sebetulnya. Nah setelah itu, gue lihat jam sekitar jam 5-an lah, baru sholat subuh. Gue bangunin istri gue karena paginya kita harus jalan lagi. Nah, tapi setelah kejadian itu, alhamdulillah udah nggak ada apa-apa lagi, aman. Total berapa hari itu mas berarti? 4 malam 5 hari ya.
5 hari 4 malam. 5 hari 4 malam. Iya, 5 hari 4 malam. Habis itu pindah. Berarti gangguannya itu hanya terjadi di 2 malam. 2 malam itu. Pertama itu. Oh. Ay, serem banget anjing. Makanya Gua nggak bayang sih. dari awal yang patung tanpa kepala. Iya. Berarti itu bukan patung ya, Bang ya? Bukan dong, kan bergerak. Iya. Terus yang di gua gajah sama yang ini 3 nih berarti gangguannya. Iya. Kalau ban motor pecah mah kagak usah di Nggak usah di horor-hororin. ya. Iya benar. Tapi yang Iya. menarik dari cerita ini sebenarnya saya punya pertanyaan satu. Ini mungkin yang menjadi pertanyaan semua juga ya. Tukang tambal ban di Bali orang Bali juga. Orang Jawa. Nah kan itu. Kenapa? Itu. Bener. Udah Cepat, Pak. pasti. Iya, orang Jawa. Udah Belum pasti. selesai. Menjawab. Sepersekian mili tuh dari pertanyaan itu, ini. itu Orang ciri Jawa. orang Betawi begitu. Ceplos. Cepat tanggap. Langsung. Iya. Bukan orang Jali, benar serius. Iya. Tukang tambal ban di Bali orang Orang Jawa. Orang Jawa. Gitu. Nah, kalau tukang apa tuh namanya? Bensin. Nah, itu baru orang Bali. Oh, Karena maksudnya dulu eceran-eceran. iya, karena di Jakarta 6.500 kalau nggak salah, di sono jual 7.000. Sampai terheran-heran gua. Di Jakarta udah 8.000 itu. Oh, maksudnya masih murah gitu. Lah iya. Itu orang Bali tuh, biasanya begitu, jujur biasanya, jujur. Oh, maksudnya ngambil marginnya nggak? Iya. nggak tebel-tebel. Nah, orang Jawa nggak jujur berarti. Jujur. Jujur. Orang Jawa nih ada banyak. Ada banyak. Jawa. Iya. Ada banyak benar. Banyak yang kontrak di rumah orang Jawa. Lah. Bener. Maaf. Bercanda. Oke, Iya, oke. iya. Wah, tapi berarti lu emang bisa ngelihat ya, Bang ya? Cukup sensitif gitu. Cukup sensitif. Dibanding istri lu. Ya istri gua tuh kebagian anehnya doang dah pokoknya. Udah nanya-nanya mulu. Jadi memang setiap ada kejadian tuh ya dia jadi saksinya tuh. Selalu ada gitu. Lu Nah, kenapa si kejadian 2 hari ini diceritainnya di saat perjalanan ke Bali itu atau udah di Jakarta ke istri? Enggak, Iya. langsung. Lu cerita ke bini lu Oh, kapan? cerita ke bini gue pas besokannya. Pas sudah pindah dari tempat itu. Sampai sekarang gua kalau sono nggak mungkin ke situ lagi. Tanggapannya apa, Bang? Istri waktu Istri cerita. gue cuma ngelahan napas doang. Ngigo lu gitu ya? Enggak gitu. Emang lu teradahan lu katanya. Teradahan lu. Emang kagak-kagak aja. Makanya jangan sembarangan ke tempat orang gitu. Kalian gitu ngomel. Iya. Gitu. Kadang-kadang suka Teradahan. gitu. Teradahan. Gitu. Pindahnya kemana, Bang? Ke Kintamani waktu itu. Buset, makin ke atas lagi. Iya. Berarti lu berarti lu dari pasar. Dari pasar Ubud. Ubud dari pasar balik lagi. Dari Balik pasar lagi Kintamani. ke Kintamani. Pinter. Enggak sekalian lo ke ini, ke mana? Singaraja. Ah, Jauhan bukan lagi, Singaraja. sana lagi. Bukan. Trunyan enggak ke Trunyan? Wah, Seberangnya ya, seberang Kintamani ya. Iya, itu kan udah di atas juga tuh kawasan Danau Batur kan. Iya. naik Iya, lagi. Dingin Iya. ya Kintamani ya. Banyak lalat. Iya danau Iya, benar, iya, benar, benar, benar. banyak. Udah tenang aja, Bang. Iya, takut salah ngomong, tak gue dibully nih. Ngebut aja sih. Iya, maaf. Dingin, Bang. Banyak lalat. Ngatup langsung. Maaf. Iya, Otak iya. sama mulut cepetan mulut. Iya, banyak lalat, iya. Tapi emang bener kan? Benar. Ya, Kalau karena- lo nginep di danau Iya, tuh. di danau itu kan. Iya, betul. Situ. Nah, itu sih. justru aman. Aman. Nggak ada Nggak ada apa-apa. Hotel juga tuh, Bang. Bukan villa gitu. Villa. Ya gitu. Boleh minum ini. Lah boleh itu emang properti. Suara saya serak nih. Biasanya properti, Bang. Beneran ini, beneran. Bismillah. Air aki tapi itu. Heeh, biar kenceng. Lucu banget ya. Yang saya tanya tukang tambal ban di Bali orang Jawa. Tanpa tedeng galing-galing. Yang biasanya orang Batak kalau di Jakarta. Berapa, Bang? Waktu itu, Bang? Tambal ban? Heeh. 7.000 kalau nggak salah. Belum tubles kan? Belum, Yang masih dibakar pakai spiritus kan? Bener, spiritus, belum tubles, belum ada. Tapi bingung juga sih itu kenapa. Ya kalau gue justru lebih bertanya-tanya yang kenapa ada tukang tambal ban banyak di Ubud. Emang bener ya? Sampai sekarang gue lupa tuh. Enggak, berarti emang ada yang nyebar kali itu. Iya, kalau begitu sindikat Iya, kali. Iya. Pakai jari-jari payung biasanya tuh. Oh bisa jadi. Oh iya ya. Iya, bener. payung dibakar, digunting, dipotong-potong, digunting, Iya bener. dibakar, disebar tuh sepanjang itu. Tapi memang kalau secara kita misalnya di Bali nih, gitu ya. Terus kita lampu merah. Nah kalau lewat trotoar tuh bukan ulang Bali itu biasanya tuh. Karena
pasti orang kita nih pendatang. pendatang Udah gitu. nggak taat. Lewat Iya. oh Iya. paham, paham. Orang Australia biasa tuh. Iya, bener. Emang lagi bikin ulah mulu nih dia nih pada. Iya. Iya bener. Bukan orang kita, bukan. Orang kita kan taat. Taat. Iya bener. Iya. Gitu. Tapi itu si di Gua Gajah juga cukup jadi pertanyaan sih. Itu kan rame. Abang tuh ngeliatnya jaraknya jauh nggak sih bang? Yang tadi pertunjukan itu loh. Iya. Maksudnya Kalau- kayak di ujung atau memang kayak di sebelah doang apa gimana? Nggak di sebelah banget sih bang, 20 meter lah. Jauh nggak? Lumayan sih jauh. Lumayan, 20 meter. Iya 20 meter. Dan ramai. Iya. Rame suaranya, teng reng tang ting tong reng gitu-gitu. Orang-orang di sekitar Enggak pada ngeliat. Nggak ada apa-apa kayak kayak nengok gitu. foto-foto ada bule. Gue tahu sih maksudnya mungkin kayak kita lagi masuk bandara terus kan ada yang nyambut pakai musik-musik Iya. gitu kayak apaan sih tuh gitu. Tapi kan biasanya orang tertarik buat moto tuh. iya, atau nah, ini foto. enggak Nah, ini orang-orang pada cuek, termasuk istri Istri. gua. Oh. Lu doang berarti yang lihat Gua itu lihat, ya. gua ngeliatin gini kan. Yang itu kok lagi rame-rame biasanya foto-foto bagaimana? Apaan sih? Aneh lu gitu, dikata aneh sendiri gua. Terbangnya sih yang Nah, udah begitu dia terbang, udah keluar. Cabut lah gua habis itu udah. abang nggak ngeliat kejedotnya tuh. Emang ada kejedot Lah di gua bang, Iya. itu Aduh, teliti dulu iya makanya kan kudu teliti. dar, aduh gitu. Dar. Buat ngagetin orang Betawi dong sampai benjol begini gua gitu. Abang ke pantai nggak bang kalau berdua? Hei, pantai. Oh ke pantai. Pantai, iya kan Asik. situ Kute. deh. Asik. deh. Ngepang nggak tuh bang kalau di Kute? Nggak, nato. Nato. Enggak, Tato Bang. temporer. Oh, Enggak. Yang bohongan ya? Iya, Temporer tambah itu. temporer gitu. Biar bisa sholat, Bang. Kebetulan saya anak majelis, enggak Wah, pantas. wah. Enggak pantas, Bang. Benar. Kotor banget ini. Ya. Ntar dibully lagi lu. Oh iya. Iya. Ya wes. Terima Oke, kasih Bang abangku. Arsel. Ya. Sorry ya kalau ini. Aman bang, Aman ya? tenang. Semua sayang Bang Arsel. Ya. Dah, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Dadah.